Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku, sahabat youtuber, sahabat subscriber dimanapun sahabatku berada. Saya doakan sahabatku semua dalam keadaan sehat selalu dimudahkan dalam pekerjaannya, selalu dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Baik sahabatku, dalam kesempatan video kali ini saya ingin berbagi sedikit tutorial cara memahami dan mengetahui diagram kulkas pintu satu. Umumnya pada kulkas pintu satu semua merek ya. Oke sahabatku, dan di sini sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan ataupun permintaan sahabat kita, subscriber kita, yang mana beliau meminta buatkan satu buah diagram tentang kulkas pintu satu. Oke sahabatku, di sini perlu kita pahami, perlu kita ketahui. Yang pertama di sini ada yang namanya overload hitam putih ya. Yang hitam putih ini nama overload dan yang hitam kotak ini yang namanya PTC. Oke, di sini perlu kita pahami. Nanti untuk kedudukannya nanti akan kita tunjukkan posisi komponen ini berada ya, ataupun posisinya di mana. Yang pertama kita pahami ini overload dan ini PTC ya. Setelah itu kita pahami juga di sini ada door switch ya, mohon maaf goyang, door switch ya, ataupun namanya switch pintu. Apabila fungsinya door switch ini ataupun tombol ini, apabila pintu ditutup lampu akan mati, apabila pintu dibuka lampu akan menyala. Tujuannya door switch ini untuk menyala matikan lampu. Oke. Dan di sini satu buah lampu ya. Ini lampu poklam kulkas ya. Cukup murah, 12.000 ya kalau nggak salah. Ada juga yang 5.000 juga ada. Tapi untuk yang 5.000 ya untuk ketahanan tahu sendiri ya. Yang selanjutnya di sini yang ketiga ada lampu ya, ataupun poklam lampu kulkas ya. Ini harus kita perhatikan juga. Ini kita singkirkan dulu. Sudah 3 komponen ya sahabatku ya. Ini overload, PTC, door switch ataupun tombol on off lampu, dan juga lampunya. Lalu di sini selanjutnya ada yang namanya termostat ataupun pengaturan suhu ya. Nah, ini termostat atau pengaturan suhu ya. Ini kita off kan dulu ya. Ini kan kondisi menyala, kita off kan dulu. Oke, ini posisinya sudah off ya. Apabila terdengar suara celetik kita off kan ke kiri ya, apabila kita nyalakan ke kanan. Oke, selanjutnya kita perhatikan di sini ada satu buah steker ya. Ini steker kulkas yang masih asli. Nah, ini untuk mempelajarinya sahabatku. Yang langkah pertama yang harus kita pahami di sini ada 2 kabel steker ya. Di sini ada 2 kabel steker, yang satu warna biru dan satu warna coklat. Untuk menyesuaikan diagram kulkas ya, untuk menyesuaikan diagram kulkas biasanya terdapat 2 kabel coklat dan biru ya, tapi nanti ujungnya di bagian termostat itu nanti beda karena dia nanti terpecah-pecah di bagian bodi. Yang pertama di sini kita ambil dulu stekernya ya, ambil stekernya. Lalu di sini kita akan menyambungkan 2 kabel ya, coklat sama biru ya, coklat sama biru kita ambilkan dulu. Oke, di sini saya sudah menyediakan 2 kabel ya. Nah, ini saya sudah menyediakan 2 kabel coklat sama biru ya. Nah, kita perhatikan dulu di sini. Yang pertama kita gabungkan dulu ke kabel warna coklatnya ya. Ini kita gabung kabel warna coklat di sini. Nah, kita gabung ke sini warna coklat ya. Kita bungkus dulu, takutnya nanti nempel ya. Kita bungkus. Buat teman-teman yang mau bertanya tentang kulkas pintu 1 ya, atau pintu 2 dengan kendala kerusakan, silakan diketik di kolom komentar. Insya Allah nanti kita bantu menjawab. Oke, setelah kita bungkus seperti ini sahabatku. Nah, ini kan jalur kabel yang warna coklat ya, stekernya ya. Ini akan terhubung kemana sahabatku? Perlu diperhatikan di sini. Ini terlalu panjang ya, kita potong aja karena posisi tempatnya. Kita potong aja supaya pendek. Nah, kita kupas dulu sahabat. Nah, jadi di sini kita perhatikan, kita singkirkan. Dari ujung steker sini kita perhatikan ada 2 kabel warna biru dan hitam, yang mana nanti yang warna coklat ini coklat sama biru maksudnya ya. Yang coklat nanti terhubung dengan satu buah termostat, yang mana termostat ini pengaturan suhu sekaligus untuk mematikan, mengonkan kompresor ataupun kulkas. Jadi yang dari steker warna coklat kita gabungkan ke termostat ya. Nah, kita gabungkan ke termostat.
Oke, ini sudah terhubung dengan termostat. Kita bungkus dulu. Nanti saja ya, nanti karena kita masih mau membuka dari yang lain. Oke, dari termostat sini sahabatku ya, dari termostat ini akan terhubung pada satu buah komponen yang namanya overload ya. Nah, ini kita perhatikan overload warna abu-abu ya, overloadnya warna abu-abu ya. Nah, karena ini posisi pendek, kita akan sambung secara langsung ya. Satu overload ini, kabel overload warna abu-abu terhubung pada termostat ya. Nah, ini terhubung pada termostat. Oke, kita hubung pada termostat ya. Kita bungkus dulu. Sekali lagi kita bungkus supaya aman. Kita bungkus. Untuk selanjutnya sahabatku, di sini masih ada satu kabel, yaitu kabel PTC ya. Ini jalurnya nanti. Nah, jadi sahabatku, dari bagian starter warna coklat naik ke atas menuju ke termostat ya. Termostat keluar lagi menuju ke bagian overload sahabatku ya, menuju bagian overload. Oke, untuk selanjutnya di sini kita menuju kabel starter warna biru sahabatku. Kabel starter warna biru ya. Kabel starter warna biru di sini sudah saya sediakan. Nah, dari starter kabel warna biru ini nanti kita gabung ya. Nah, ini kita tabung dulu dari kabel biru ini, dari starter menuju pada titik PTC ya. Kabel PTC di sini ya. Kita gabung seperti ini. Oke. Kita bungkus kembali supaya aman. Nah, ini kita bungkus. Oke. Lalu di sini yang dari starter kita bungkus juga ya supaya aman. Kita amankan dulu supaya nanti saat kita lakukan percobaan ataupun pengetesan tidak konslet ya, ataupun tidak menyengat. Jadi buat teman-teman yang belum memahami tentang diagram kulkas pintu 1, bisa dicontoh ataupun bisa dipraktekkan dulu di rumah sebelum terjun ke lapangan ya. Ini saya sedikit memberikan tutorial saja. Oke. Lalu di sini sahabatku, di sini sudah bisa menyala ya untuk kulkasnya, kompresornya itu sebenarnya sudah bisa menyala. Tapi di sini belum lengkap karena masih ada door switch dan juga masih ada lampu ya. Yang pertama di sini kita ambil door switch pintunya ya. Ini switch pintu atau door switch ya, ataupun tombol on off lampu ya. Yang satu terhubung pada kabel warna coklat yang menuju ke PTC dan juga menuju ke starter yang warna coklat ya. Kita gabung di sini satu. Nah, di sini satu ya. Paham? Kita bungkus kembali. Kita akan bungkus. Ini sengaja saya bikin pendek karena posisi mejanya kecil. Yang pertama, yang kedua biar mudah dipahami. Kalau terlalu panjang jalurnya tidak kelihatan ya. Lalu di sini kita sediakan lampu ya, ataupun proklamnya ya, lampu atau proklamnya ini kita potong kembali karena kepanjangan ya. Kita kupas. Oke. Ini untuk satu lampu ya, untuk satu kabel lampu ataupun lampu proklamnya ini yang menuju ke fittingnya, kalau orang bilang itu terhubung satu door switch ya, kabel switch ataupun lampu tombol lampunya ya. Jadi kita gabung di sini satu seperti ini. Dari door switch terhubung ke satu kabel lampunya ataupun lampu kulkasnya ya, seperti ini. Bisa kita pahami ya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk yang satu sahabatku, yang dari lampu proklamnya ini ataupun dari fitting lampunya ini, dia terhubung pada satu kabel PTC, yang mana kabel PTC ini tadi warna biru ya. Nah, di sini dia terhubung di sini sahabatku. Nah. Oke, kita gabung di sini. Kita lilit dulu. Oke, kita bungkus. Oke.
kita bungkus dulu supaya aman, tidak terjadi yang namanya konslet nanti saat kita lakukan percobaan ya. Oke, kita bungkus dulu semua supaya aman, supaya tidak terjadi konslet. Oke, buat teman-teman terima kasih atas support dan dukungannya. Tanpa sahabatku semua tiapalah artinya tunnel servis kosong ya. Terima kasih. Saya doakan semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat selalu, murah rezeki dan juga panjang umurnya. Apa yang menjadi cita-cita lekas tercapai. Amin ya Allah. Oke sahabatku, di sini untuk diagram kulkas pintu 1 sudah jadi ya, cukup simpel sebenarnya ya. Nah, yang pertama di sini kita sampaikan sekali lagi sahabatku. Yang pertama di sini kita sampaikan sekali lagi, yang mana di sini dari kabel steker warna coklat menuju ke atas pada posisi termostat ya, posisi termostat. Dari termostat dia akan menuju ke bawah, yaitu menuju pada overload ya, overload yang hitam putih ya. Jadi apabila terjadi kulkas pintu 1 yang mana pintu satunya ini tadi dia mau sudah diganti overload dan PTC masih tetap tidak mau menyala, patut kita curigai pada posisi termostat. Terkadang termostatnya ini juga yang rusak sahabatku ya. Termostat ini juga bisa jadi penyebab utama kulkas pintu 1 kita mati ya. Jadi dia terhubung dari steker tegangan 220 volt menuju termostat, termostat keluar lagi menuju ke overload ya. Apabila dua komponen ini sudah kita ganti masih tetap tidak mau nyala, kita tes bagian overload ini. Apabila belum mempunyai bagian termostat ini, apabila belum mempunyai termostat baru ya, karena kita mau mencoba dulu, kita sambungkan aja dua kabel ini ya. Kita sambungkan dua kabel ini, apabila kompresor ini menyala ya, ada sekitar 15 menit dia tidak mati, berarti kerusakan ada di bagian sini ya. Seperti itu sahabatku. Jadi kalau emang kita ingin melakukan pengecekan secara langsung, dua kabel ini ataupun dua kaki termostat ini kita gabung jadi satu kabelnya ya. Apabila menyala berarti fix kerusakan ada di sini. Oke, untuk selanjutnya di sini sahabatku, untuk kabel steker satunya ya, ini mohon maaf lampunya mati. Nah, udah nyalakan ya. Untuk steker satunya kabel warna biru yang mana di sini dia langsung menuju pada PTC ya. Kabel warna biru satunya menuju langsung pada PTC ya. Ataupun kabel warna putih, umumnya putih sama coklat abu-abu, biru sama coklat ya. Nah, ini yang satu menuju pada PTC yang kotak hitam ini. Kotak ini hitam ini juga perlu kita tes dulu sebelum kita lakukan pergantian, karena di sini ada yang namanya keramik bulat ya, seperti koin ya. Contohnya seperti ini. Ini kadang-kadang suka pecah di bagian dalamnya ini ya, bulat putih ini ya. Ini juga kadang-kadang suka pecah. Jadi untuk arus tidak stabil, akhirnya menimbulkan kompresor overhead ataupun kompresor mati. Ini penyebab utamanya kalau PTC-nya. Oke, sahabat, di sini diagram sudah kita rangkai ya, bisa kita pahami sekali lagi. Dari kabel coklat tegangan AC 220 volt ataupun steker warna coklat menuju kepada termostat, termostat keluar menuju pada overload ya, menuju pada overload. Dari kabel biru keluar ya, kabel steker warna biru keluar naik menuju pada PTC ya, PTC yang hitam, kabel PTC hitam kotak. Lalu dari kabel warna coklat yang menuju ke termostat itu dia terbelah menjadi dua menuju ke switch pintu ataupun tombol pintu ya, ataupun tombol kulkas, yang mana di sini nanti dia terhubung dengan lampu boklam ya, terhubung dengan lampu boklam. Dalam lampu boklam keluar lagi dia terhubung dari kabel PTC yang warna biru ya. Seperti itu sahabatku. Jadi dari kabel ini nanti, dari kabel boklam lampu ini tidak bisa dihubung karena dia beda jalur ya, beda arus ya. Kalau di sini umpamanya di sini min, yang di sini plusnya. Kalau kita gabung listrik akan turun. Nah, kalau untuk bagian switch pintunya ini dia satu jalur ya, satu arus dari min semua ya, dari min semua keluar lagi min, keluar lagi dari kabel warna coklat masuk ke switch keluar lagi menuju ke lampu ya. Nah, kalau ini enggak, kalau ini langsung menuju ke lampu. Apabila kedua kabel ini kita gabung dia akan konslet karena arusnya berbeda ya. Oke, setelah kita lakukan
setelah kita melakukan rekayasa ataupun memahami tentang diagram kulkas pintu 1, di sini kita akan lakukan percobaan dulu sahabatku ya. Kita akan melakukan percobaan apakah diagram yang kita rangkai ini sudah mau menyala. Pertama kita rangkai dulu ya. Kita masukkan dulu di sini. Di sini ada 2 pin ataupun 3 pin di bagian kompresornya ini ya. Yang bagian atas ada 1, di bagian ada 2 pin ya. Ada 2 pin di bagian bawah ya. Nah, untuk overload ini yang hitam putih ini dia ada di pin kaki 1 paling atas ya. Caranya kita pasang dulu pin overloadnya di bagian atas seperti ini. Ya. Setelah kita pasang overload, di sini PTC ada 2 kaki bagian bawah ya. Kita tinggal tekan bawah, kita masukkan ke pinnya, langsung kita tekan. Nah, di sini untuk bagian overload dan PTC sudah terpasang sahabatku ya. Di sini kita perhatikan kembali ya. Ini di bagian termostat ini kita off-kan ya. Tadi di bagian termostat ini kita off-kan dulu. Nah, kita off-kan dulu. Ini saya sediakan tang dulu ya, nanti supaya aman saya untuk menyalakannya. Kita sediakan dulu tang. Nah, karena ngejut juga ini nanti tegangannya 220 volt ya. Oke, di sini sudah kita pahami tentang diagram kulkas pintu satunya. Sebelum kita melakukan percobaan sahabatku, di sini akan saya sediakan dulu satu buah tang abad, kita taruh di 20A ya. Bisa kita perhatikan 0 ya, kita pasang kembali di posisi overload supaya kita mengetahui apakah kompresor ini sudah mau menyala atau belum. Untuk selanjutnya di sini kita akan coba ya. Kita akan coba colokan ketegangan. Bismillah ya. Perhatikan. Oke. Di sini untuk kompresor tidak menyala tapi lampu menyala ya, karena dia langsung terhubung ya. Tapi nanti apabila pintu tertutup dia akan mati. Kalau pintu tertutup, switch pintunya ini akan tertekan. Oke. Apabila switch pintu ini tertekan kan posisi lampu mati. Apabila pintu dibuka ya, lampu akan menyala lagi. Ini tujuannya kenapa di sini terbagi 2, door switch terhubung dari PTC menuju ke door switch menuju ke lampu ya. Lampu satunya lagi atau pin lampunya satu lagi dia terhubung pada kabel PTC untuk arus satunya ya. Nah, di sini karena kompresornya tidak menyala, itu tandanya belum ada arus masuk di sini. Kok bisa ya? Di sini karena di sini ada yang namanya termostat pengaturan suhu, kita off-kan tadi. Sekarang kita on-kan ya, kita on-kan. Setelah kita perhatikan di sini ampere menunjukkan 0,6. Berarti ini kompresor bagus ya. Tidak ada masalah, bisa diperhatikan. Oke. Oke, di sini bisa kita perhatikan ya. Nah, di sini kompresor bekerja dengan normal. Oke, untuk selanjutnya sahabatku ya. Di sini sudah kita perhatikan 0,6 ampere, berarti sini kompresor bagus. Diagram yang kita rangkai sudah pasti benar, tidak ada kesalahan. Lalu bagaimana sahabatku kalau seandainya terjadi setelah kita ganti overload dan PTC masih tetap sama? Saya sampaikan kembali ke sahabat, perhatikan di bagian termostat ini ya. Termostat ini bisa juga menyebabkan kulkas kita mati total. Yang pertama itu, yang kedua kita perhatikan juga untuk jalur stekernya ini ya, bagus atau tidak. Apabila kedua kabel steker ini terhubung bagus, berarti aman. Seperti itu sahabatku ya. Jadi untuk kendala kulkas pintu 1, overload dan PTC itu bisa jadi penyebab utama kompresor mati. Lalu kerusakan di bagian termostat juga bisa juga menyebabkan kompresor kita mati. Apabila termostat, overload dan PTC sudah kita ganti ya, termostat, PTC dan overload sudah kita ganti masih tetap mati, tidak mau menyala, berarti itu terjadi overheat ataupun rusak pada kompresornya. Oke sahabatku, sedikit dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.